Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Bangka, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan prodi akuntansi dan matkul akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adelia Ramayanti dengan NIM 21020151117. Yang kedua ada Farah Nafisa Ajam 21020151027. Dan yang ketiga ada saya Maulana Yusuf 21020151019 dari kelas 6A. Di sini kita akan menjelaskan tentang tinjauan sekilas akuntansi manajemen. Lanjut. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan umum sistem akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Di sini ada proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada siklus perencanaan dan pengendalian. Yang di sini yang pertama itu merumuskan rencana jangka panjang dan jangka pendek. Dan selanjutnya menerapkan rencana pengarahan dan pemberian motivasi. Dan selanjutnya mengukur kinerja atau pengendalian. Yang selanjutnya membandingkan kinerja yang direncanakan dan kinerja aktual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adele. Ya, terima kasih Maulana. Selanjutnya ada perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi manajemen ada fokus internal, tidak mengikuti aturan. Yang ketiga, informasi keuangan dan non-keuangan. Yang keempat, ada penekanan pada masa yang akan datang. Lalu ada evaluasi dan keputusan internal. Dan yang keenam, sangat luas dan multidisiplin. Sedangkan akuntansi keuangan adalah fokus internal, mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal, lalu informasi keuangan bersifat objektif, dan berorientasi historis. Selanjutnya, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dan lebih independen. Yang selanjutnya ada tema baru dalam akuntansi manajemen. Itu sistem akuntansi Sistem akuntansi manajemen telah diperluas agar memungkinkan para manajer melayani dengan lebih baik kebutuhan pelanggan dan mengelola rantai nilai perusahaan. Tema baru dalam akuntansi manajemen ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based on management, yaitu suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegritas yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Selanjutnya yang kedua ada orientasi pada pelanggan, yaitu nilai bagi pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih. Selanjutnya ada kerangka kerja rantai nilai, yaitu fokus pada nilai pelanggan, memiliki arti bahwa sistem akuntansi manajemen seharusnya menghasilkan informasi baik tentang realisasi maupun pengorbanan pelanggan. Yang keempat ada perspektif lintas fungsional, yaitu akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas telah bergerak dari definisi biaya manufaktur tradisional mengenai biaya produksi ke definisi yang lebih inklusif.
Selanjutnya ada manajemen kualitas total atau total quality management, yaitu produksi produk dan pengurangan pemborosan yang sesuai dengan standar. Selanjutnya ada waktu sebagai unsur kompetitif, yaitu waktu adalah unsur penting bagi semua tahap nilai. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu keputusan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada bisnis secara elektronik atau e-business, yaitu semua transaksi atau pertukaran informasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada peranan akuntan manajemen, yaitu merupakan salah satu peran pendukung. Mereka membantu orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan tujuan organisasi. Peranan akuntan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada posisi staff, yaitu posisi yang mendukung dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dari organisasi. Yang kedua ada controller, yaitu bertanggung jawab terhadap kebutuhan akuntansi baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga ada bendahara, yaitu bertanggung jawab terhadap fungsi keuangan, tepatnya bendahara mencari dana dan mengelola kas serta investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahra. Baik, selanjutnya ada akuntansi manajemen dan perilaku etis. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar, sesuai, serta adil. Standar kode etik tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi tuntunan untuk berperilaku etis, singkatnya akuntan manajemen memiliki tanggung jawab etik dalam 4 bidang mempertahankan kompetensi profesional, menjaga kerahasiaan, hal-hal yang sensitif, mempertahankan integritas, dan menjaga objektivitas dalam semua pengungkapan. Bagian kedua berisi panduan khusus bagaimana cara seseorang mencari bukti perilaku yang tidak etis dalam organisasi. Next. Selanjutnya ada sertifikasi. Yang pertama ada sertifikat akuntansi manajemen atau sertifikat in management accounting or CMA. Yang kedua ada sertifikat akuntan publik atau sertifikat public accountant. Yang ketiga ada sertifikat auditor internal bersertifikat atau sertifikat internal auditor. CMA ini pada tahun 1974 Institute of Management Accountant mensponsori sertifikasi baru yang disebut sertifikat in Management Accounting. Sertifikat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus para akuntan manajemen. Yang kedua, sertifikat in Public Accounting adalah sertifikasi yang paling tua dan paling dikenal dalam akuntansi. Tujuan CPA adalah untuk menyediakan kualifikasi minimal profesional bagi auditor eksternal. Yang ketiga, SIA. Pada tahun 1974, sertifikat SIA ini sama dengan munculnya CMA. Seorang pemegang SIA berarti setelah lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kemampuan teknis dan telah memiliki 2 tahun pengalaman kerja. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya itu, perlukah sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi baik keuangan maupun non-keuangan? Jawabannya ialah iya, karena seharusnya sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Informasi keuangan mencakup data tentang pendapatan, biaya, laba, dan arus kas perusahaan. Sedangkan informasi non-keuangan bisa mencakup hal-hal seperti kinerja operasional, produktivitas, kepuasan pelanggan, dan efisiensi proses bisnis. Kedua jenis informasi ini penting untuk manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Informasi keuangan membantu dalam pemantauan kinerja finansial perusahaan dan memungkinkan manajemen untuk merencanakan strategi keuangan yang tepat. Sementara itu, informasi non-keuangan memberikan wawasan tambahan tentang berbagai aspek operasional dan kualitatif dari bisnis yang dapat membantu dalam evaluasi kinerja secara menyeluruh dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.